Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian kabarnya? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat, selalu semangat, selalu dimudahkan rezekinya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Ya, ini adalah pertemuan yang kedua setelah kemarin kalian belajar bagaimana cara membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan 159. Nah, sekarang kalian buka dulu aja. Buka dulu LKS-nya, alat tulisnya dan lain sebagainya, taruh di atas meja. Dibuka aja dulu. Dibuka. Nah, kemarin kan kalian telah belajar bagaimana cara membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan 159, bagaimana cara membaca tajwidnya, kemudian kata per katanya diartikannya bagaimana, kemudian asbabun nuzulnya. Dan sekarang kalian akan belajar tafsirnya itu bagaimana, ya kan? Kalau kemarin Rasulullah itu menangis karena isi yang begitu dalam daripada surat ini, dan Rasulullah juga tidak langsung mengambil keputusan dari suatu permasalahan, melainkan harus bermusyawarah dulu kepada para sahabatnya. Rasulullah suka sekali bermusyawarah dalam memutuskan suatu permasalahan, karena itu akan menjadi suatu hal yang baik untuk memberikan keputusan yang baik juga. Kemudian baik, bisa langsung dimulai aja kali ya. Kalian telah belajar asbabun nuzulnya kemarin. Sekarang kita akan belajar tafsirnya bagaimana. Dibaca dulu ya Qurannya. Silahkan kalian baca dulu Qurannya ayat 190 dan 191 kemarin beserta artinya. Baca dulu, silahkan. Jika sudah, baik, tafsirnya itu bagaimana. Ketika kalian belajar kemarin bahwasanya inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini. Jadi coba kalian keluar dulu, lihat bagaimana langit itu tidak ada pondasi ataupun tiang sama sekali, tapi bisa berdiri. Lihat dulu, lihat keluar. Saya kasih waktu sebentar, silahkan melihat alam sekitar kalian dulu, bertadabur dulu, silakan. Sudah ya, sudah dilihat ya, sudah, alhamdulillah. Kalian itu pasti akan melihat bagaimana langit tidak bertiang, kemudian pohon-pohonan tumbuh, kemudian bagaimana air itu ada, bagaimana angin itu bisa ada. Kalian boleh berpikir tentang itu, boleh semua bidang ilmu kalian pikirkan, boleh, karena itu merupakan tafakur kalian kepada alam. Boleh semuanya dipikirkan, tapi jangan melewati batas. Bagaimana kok Allah bisa begini ya, jangan pikirkan begitu. Karena kita boleh banget untuk memikirkan bagaimana penciptaannya, ciptaan Allah itu bagaimana cara bekerjanya, tapi kalian tidak boleh memikirkan Allah ini cara bekerjanya bagaimana. Jadi dalam hadis itu dijelaskan bahwasannya tafakkaru fil khalqi, berfikirlah dengan ciptaannya, dengan ciptaan Allah.
wala tatafakkaru fil khaliq, tapi jangan pikirkan bagaimana penciptanya. Jangan sesekali kalian memikirkan penciptanya. Dengan kalian mentadaburi alam, kalian memikirkan bagaimana alam bekerja. Geografi juga merupakan suatu bidang ilmu yang memikirkan bagaimana alam itu bekerja. Sejatinya hanya memikirkan alamnya itu saja. Boleh dipikirkan alamnya itu bagaimana cara bekerjanya, tetapi esensinya daripada berpikir alam itu bekerja adalah bagaimana kita zikir kepada Allah, mengingat Allah bahwasanya inilah kekuasaannya. Ya, dengan mengingat seperti ini tentunya hanya orang-orang yang pintar, cerdas yang langsung mengingat kepada Allah. Jadi dalam keadaan apapun, kalian kan telah belajar tuh kemarin bahwasanya dalam keadaan berbaring, duduk, berdiri, ataupun sedang melakukan hal apapun, kita dianjurkan untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir itu sendiri kita akan hati kita akan tenang, ya kan? Dengan kita mengingat Allah, hati ini akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu dalam suatu penjelasan di salah satu ayat Al-Qur'an. Kemudian itu ya merupakan tafsirannya. Kita diajak tafakur alam, tadabbur alam, bahwasanya kita itu kecil. Kita itu dianjurkan untuk mengingat Allah, kita dianjurkan untuk selalu mengingat Allah. Kemudian dalam tafsir Quran surat Ali Imran ayat 159 juga di sini dijelaskan bahwasannya Nabi itu lemah lembut banget. Kita juga harus mencontoh kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tauladan yang paling baik di dunia. Bahkan pengaruh terbanyak ataupun pengaruh terbaik di seluruh dunia, maksudnya pengaruh perbuatan yang baik di seluruh dunia ini, yang nomor satu sepanjang masa adalah Nabi Muhammad. Itu menurut riset yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian lah. Saya lupa siapa kali penelitiannya, nggak tahu. Pokoknya Nabi Muhammad ini adalah nabi yang lemah lembut, tidak gampang marah, kemudian dididik agar iman Nabi Muhammad ini sempurna banget gitu. Sekalipun sudah sedemikian nyata kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugas. Jadi Nabi Muhammad ini tidak langsung menjudge orang-orang yang punya salah gitu. Kemudian Rasulullah SAW tidak terus marah. Adapun tafsir dalam surat Ali Imran ayat 159 ini kita diajarkan bagaimana cara bermusyawarah yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini kita mengenal beliau dengan hati yang lemah lembut banget. Terbukti waktu itu pada perang Uhud. Kalian tahu nggak, pada perang Uhud itu kan ada sekelompok pemanah. Ketika kaum kafirin ataupun lawan daripada kaum muslimin ini sedang posisi kalah, kemudian kaum pemanah yang ada di Bukit Uhud ini turun untuk mengambil harta rampasan perang ataupun biasa disebut dengan ghanimah. Nah, Khalid bin Walid ketika itu panglima daripada kaum Quraisy ataupun kaum kafirin melihat kejadian yang seperti itu ataupun melihat pemanah yang sedang mengambil harta rampasan perang itu mengambil
mengambil pasukan berkuda untuk mengambil haluan untuk menghajar kembali orang-orang muslim. Kemudian orang-orang muslim pun akhirnya menjadi kalah karena suatu keadaan yang mendesak seperti itu. Dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung marah kepada kaum pemanah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan kesalahan kaum pemanah ini dan kemudian malah memberikan doa, yaitu doa untuk pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas bahwasannya Nabi Muhammad mempunyai rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah tertanam dalam dirinya. Kemudian dalam keadaan mendesak pun Nabi Muhammad bisa begitu, apalagi tidak dalam keadaan mendesak, tentunya akan lebih lembut lagi. Di samping itu, dalam melakukan bermusyawarah dengan para sahabat, apalagi urusan berperang, kaum muslimin patuh melaksanakan putusan-putusan musyawarah itu karena putusan itu merupakan putusan mereka sendiri. Jadi dalam berjihad atau berperang ataupun masalah pelik pangan atau dan lain sebagainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Adapun Adapun musyawarah yang tata krama musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu dengan syarat yang pertama bersikap lemah lembut dulu. Orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata kasar setiap sikap keras kepalanya. Jadi kalau misalkan dalam diskusi itu udah panas duluan, ya mungkin kalian tahu sendirilah, permasalahan itu tidak memberikan suatu solusi, ya kan. Makanya kepalanya dinginin dulu. Kemudian Rasulullah juga memberi maaf dan bersedia membuka diri. Ya artinya ya membuka diri lah. Kemudian kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersama dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam. Jadi ya dengki, dendam itu buang dulu jauh-jauh gitu dalam suatu diskusi ataupun musyawarah. Kemudian memohon ampunan kepada Allah, itu yang dilakukan oleh Nabi sebagai pengiring dalam bertekad. Kemudian ada juga dalam menghadapi semua masalah, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut. Yang tadi itu. Jadi kalau udah mufakat, kalian harus benar-benar mufakat bareng gitu, tidak ada yang janggal dalam hatinya. Yang perlu kalian sampaikan, jangan sehabis musyawarah ataupun diskusi kalian ada rasa jengkel ataupun dan lain sebagainya, itu tidak baik. Kemudian urusan pribadi nggak usah disebarin lah di dalam forum itu. Jadi musyawarah ini mengutamakan setiap urusan yang bersifat umum ataupun bersifat kepentingan bersama lah gitu. Udah, mungkin selanjutnya yaitu demokrasi dan musyawarah. Kemudian ada demokrasi dan musyawarah. Perbedaannya itu, jika demokrasi berasal dari barat, kemudian musyawarah berasal dari timur. Pengambilan keputusannya, demokrasi dilahirkan dari suara terbanyak, sedangkan musyawarah ini diambil dari kesepakatan bersama. Jadi kalau dalam demokrasi, kesepakatan itu muncul dari suara terbanyak, sedangkan musyawarah kesepakatan itu muncul dari pemikiran yang paling bagus. Jadi ya musyawarah harus ada satu orang yang harus memimpin
benar-benar memimpin dalam forum itu. Kemudian juga dalam musyawarah memiliki makna dan hubungan yang erat. Adapun makna yang terkandung dalam musyawarah adalah sebagai berikut. Pertama, setiap manusia yang hadir dalam musyawarah itu memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian orang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Setiap orang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi kepentingan pribadi ya biarinlah. Setiap orang menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai oleh hasil musyawarah. Nah, yang tadi, setiap orang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Setiap orang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melakukan permusyawaratan. Kemudian juga ada penerapan berpikir kritis dan demokrasi secara Islam. Kemudian menerapkan prinsip berpikir kritis dan demokrasi secara Islam. Di Islam sendiri, berpikir kritis itu telah dituangkan di dalam Al-Quran dengan kata fikrun, tikrun, aklun, kemudian fikhun, afala takilun, afala tatadabbarun, afala takilun, dan lain sebagainya. Itu semua menunjukkan bagaimana kita harus menggunakan akal kita untuk berpikir kritis terhadap sesuatu. Kemudian secara Islami, berpikir kritis itu bukan berarti berpikir bebas yang tak terbatas, karena kemampuan manusia untuk berpikir itu ada batasannya. Karena manusia itu dengan begitu tidak mutlak untuk mencari suatu kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kebenaran yang dicari oleh manusia itu bersifat relatif. Kemudian wajar saja ada beberapa ulama dengan pendapatnya, yaitu ada juga pendapat ulama yang berpendapat bahwasanya pendapatku benar, tapi bisa saja salah. Pendapatku selainku itu salah, tapi bisa jadi benar. Jadi ya, ulama juga mengakui bahwasannya dirinya juga tidak seutuhnya benar, tetapi mungkin bisa aja salah gitu. Ya tergantung orangnya lah. Relatif juga manusia itu. Pendapat manusia itu cenderung relatif untuk suatu kebenaran. Kemudian berpikir kritis ini memang sudah jauh lama sekali, sudah ada semenjak berabad-abad yang lalu di dalam Islam. Contohnya aja, berpikir kritis itu ada ya tentunya dengan adanya beberapa perbedaan pendapat antar ulama, beberapa perbedaan madhab dan lain sebagainya. Itu semua menunjukkan bagaimana para ulama juga berpikir kritis. Kemudian dari situ juga adanya demokrasi dari semenjak berabad-abad yang lalu. Demokrasi yang dilakukan oleh Islam itu sendiri diantaranya saling menghormati, saling menghargai, saling mengapresiasi para ulama dengan perbedaan pendapatnya. Artinya tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan, tapi saling menghargai, saling mengapresiasi. Itu merupakan suatu sikap demokrasi yang baik menurut Islam itu sendiri. Adapun manfaat daripada berpikir kritis dan demokrasi itu bisa kita rasakan setelah kita terbiasa untuk berpikir kritis. Di antaranya, yang pertama, manfaat daripada berpikir kritis itu sendiri, manusia itu akan banyak solusi, jawaban, ide dari suatu masalah yang ada dalam dirinya. Artinya orang itu akan lebih mudah untuk mencari solusi ataupun mengeluarkan masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua itu, manusia dengan berpikir kritis akan memahami orang lain, sehingga dengan berpikir kritis itu sendiri
eh, ya bagaimana tidak, seseorang yang telah berpikir kritis berarti orang itu harus memahami bagaimana jalan pemikiran orang lain. Kemudian yang ketiga, dengan berpikir kritis dan memperbanyak kawan, rekan sejawat yang baik. Nah, berpikir kritis juga akan mempunyai relasi ataupun mempunyai teman yang baik. Kemudian yang keempat, dengan berpikir kritis akan lebih mandiri. Ya, yang seperti saya ucapkan tadi, bahwasanya dengan berpikir kritis itu sendiri seseorang akan mampu ataupun lebih mudah untuk mengeluarkan masalahnya sendiri. Yang kelima, orang yang berpikir kritis sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Bisa dalam pendidikan, pekerjaan atau bisnis atau usaha. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kewaspadaan diri sendiri. Untuk menemukan peluang dibutuhkan pikiran yang tajam serta mampu menganalisa peluang yang ada pada suatu keadaan. Ya, kalau misalkan kita sudah berpikir kritis, ya tentu peluang-peluang itu akan sendirinya datang kepada diri kita. Adapun manfaat berdemokrasi secara Islami, yang pertama kita tidak boleh berkeras hati ya, yang seperti saya ucapkan, para ulama juga saling menghargai gitu. Kemudian kita harus berlapang dada, artinya yang telah kita putuskan ataupun kita ambil suatu keputusannya, kita juga harus berlapang dada, harus saling menerima. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan menyelesaikan setiap persoalan. Ada yang kemudian juga apabila telah tercapai mufakat nih, kita udah mufakat ya, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Ya, selain menerima kita juga harus melaksanakannya. Kemudian yang terakhir, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan doa. Jadi semua yang telah difikirkan, yang telah dimusyawarahkan, yang telah didiskusikan itu semua merupakan ikhtiar. Kemudian maka barengilah dengan doa. Ikhtiar, doa, kemudian tawakal. Ya kan? Ikhtiar dulu, doa, baru tawakal. Itu namanya kesempurnaan dalam melaksanakan kegiatan ataupun melaksanakan suatu target yang kita punya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan oleh adik-adik sekalian. Silahkan. Jika tidak ada, mungkin sampai sini dicukupkan. Sekian dan terima kasih. Mungkin banyak salah yang saya ucapkan, wajar, namanya juga ya masih belajar. Tapi silahkan ambil yang baik dan buang yang buruk. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.